Hai, aku Dita. Hai, aku Azara. Saya Septianus Gani. Saya Kartika Pertiwi. Aku Naura. Hai, aku Fadila. Halo, nama saya Stephanie Kristianti. Sofi Cekisha. Aku Claudia dan ini teman aku Erika. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang soft skill. Salah satu hal yang cukup penting dalam soft skill adalah emotional intelligence atau biasa kita sebut sebagai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan berinteraksi dengan emosi mereka sendiri serta emosi orang lain. Kecerdasan emosional melibatkan beberapa aspek seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengaturan diri atau self-regulation, motivasi atau motivation, empati atau empathy, dan keterampilan sosial atau social skills, yang masing-masing akan dijelaskan oleh kelompok kami. Sebagai topik pertama, kami akan membahas tentang emotional self-awareness, yang merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri. Menurut kami, hal ini sangat penting karena dengan mengenali diri kita sendiri, nantinya kita dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Duh, gimana ya cara nyusun laporan ini? Mana belum punya banyak pengalaman, tapi udah harus nyusun laporan seribet ini. Tanya dulu aja deh. Permisi Mbak Stefani. Oh iya, kenapa, Kes? Maaf Mbak, aku boleh minta tolong untuk dijelaskan kembali tentang cara pengisian laporan ini? Oh, boleh dong. Jadi sebenarnya di kantor kita ini udah pakai software akuntansi. Jadi udah langsung tersusun by system. Jadi kamu nggak perlu ribet lagi untuk susun secara manual, Kes. Wah, terima kasih banyak Mbak atas informasinya. Kira-kira ada nggak ya Mbak pelatihan untuk meningkatkan kemampuan software ini? Kalau ada, saya mau ikut. Oh, ada kok. Biasanya vendor itu suka ngadain program training gitu. Nanti kalau misalnya mereka buka pendaftaran, aku infoin ke kamu ya. Terima kasih banyak ya Mbak atas informasinya. Saya izin pamit ke meja saya dulu. Ya, sama-sama. Senang bisa membantu. Pembahasan kali ini adalah mengenai self-regulation, di mana kelompok kami menyetujui bahwa emotional self-control merupakan yang terpenting untuk dilakukan. Emotional self-control sendiri merupakan kemampuan diri untuk mengendalikan emosi dan dorongan hati yang mengganggu dalam rangka menjaga efektivitas emosi. Emotional self-control sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja, karena jika memiliki pengendalian emosi yang baik, kita akan lebih mudah untuk memahami dan menanggapi emosi orang lain, sehingga dapat terbangun hubungan kerja yang lebih harmonis baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Kait dengan rencana kerja anggaran untuk tahun 2024, apakah sudah disiapkan? Sudah Bu, saya sudah mengirimkan melalui email. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. Naura, ini apa? Kok datanya tidak sesuai dengan yang saya minta? Kenapa anggaran biaya operasional kita jadi lebih besar? Maaf Bu, sebentar coba saya cek kembali ya Bu. Kamu ini sudah berapa kali melakukan kesalahan ya? Maaf Bu, saya akan berusaha mencoba yang lebih baik lagi Bu. Ya sudah, kamu perbaiki datanya. Baik Bu. Bu, terkait dengan data RKAP-nya sudah saya perbaiki ya Bu, dan untuk revisinya sudah saya kirimkan kembali melalui email Ibu. Baik, saya akan cek terlebih dahulu. Hmm, Oke, good. Datanya sudah sesuai. Lain kali kamu harus lebih teliti dalam menyusun RKAP agar tidak membuat kesalahan lagi ya. Baik, terima kasih Bu. Saya akan berusaha lebih teliti lagi ya Bu. Baik, terima kasih. Kembali dengan senang hati. Terima kasih Bu. Kami akan membahas mengenai komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen sendiri merupakan sikap setia dan juga tanggung jawab kepada orang lain, diri sendiri, maupun organisasi atau bentuk lainnya. Nah, kelompok kami memilih komitmen sebagai unsur terpenting dalam sebuah motivasi dikarenakan komitmen itu merupakan wujud dari tekad dan juga dedikasi dari setiap individu. Oleh karena itu, menurut kami, di dalam sebuah motivasi, tanpa adanya komitmen maka tidak akan berjalan dengan baik. Komitmen sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya di dunia kerja yang akan ditampilkan sebagai berikut. Zahra, tolong kumpulkan laporan pemasaran akhir bulan ini ke saya ya. Baik Bu, akan saya buat terlebih dahulu ya Bu. Oke.
Permisi Bu, berikut untuk hasil laporan bulan ini boleh direview Bu, apakah sudah benar? Oke, saya lihat ya. Ini sudah bagus dipertahankan ya. Baik Bu, terima kasih. Zahra, laporan akhir bulan ini kok belum ada? Coba saya lihat yang sudah ada mana ya? Mohon maaf sebelumnya Bu, untuk laporan bulan ini belum selesai dikarenakan banyak customer, tapi ini untuk progresnya Bu. Oke. Ini kurang banyak ya. Kamu harus jaga komitmen seperti bulan-bulan sebelumnya. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya ya Bu, saya akan memperbaiki untuk kedepannya. Oke. Developing others adalah kemampuan seseorang untuk mendukung orang lain agar dapat semakin berkembang dalam kehidupannya. Ini adalah bentuk empati yang cukup baik bagi sesama. Alasan kami memilih developing others menjadi hal yang paling penting dari empati adalah karena tidak hanya ada perasaan saja yang ada, namun adanya sebuah tindakan yang membutuhkan waktu dan tenaga dalam prosesnya. Seperti contoh ketika kita melihat rekan kerja kita kesulitan dalam pekerjaannya, kita memutuskan untuk membantu baik dari memberikan data ataupun support seperti menyemangatinya dan kita sama-sama menemaninya. Halo Claudia, malam. Hai, Sorry Clau, ganggu waktunya. Ganggu nggak nih? enggak kok, kenapa? Jadi gini Clau, aku ada butuh bantuan kamu nih. Ya, apa yang bisa aku bantu? Hari ini sampling tuh masuk, sampling audit. Itu akan dilaksanakan minggu depan. Nah, kebetulan aku tuh perlu data olahan Excel untuk sampling minggu depan. Soalnya aku minta sama staff yang lain yang bertanggung jawab untuk hal tersebut agak lama diresponnya gitu. Jadi kurang interaktif juga seperti itu. Nah, aku boleh nggak minta referensi waktu sampling sebelumnya? Oh, iya boleh. Aku punya sampling dari tahun 2022, 2021, 2020. Kira-kira mau aku kirim via apa ya? Nanti bisa dikirim via email kok Claudia. Oke, kalau gitu. Makasih banyak ya Clau, udah mau bantu. Aku bingung soalnya mau minta ke siapa kan. Jadi aku ingat kamu pernah handle untuk audit tahun sebelumnya. Ya udah deh, aku minta ke kamu. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama ya. Semoga kamu tetap semangat. Oke Clau, makasih banyak ya Clau. Sorry banget nih ganggu waktu istirahatnya. Iya, sama-sama. Enggak kok, nggak ganggu. Kalau misalnya emang butuh sesuatu, kabarin aja ya. Oke, bye-bye, malam. Dadah, malam. Jadi kali ini kami akan membahas mengenai social skill, di mana menurut kelompok kami menyetujui bahwa leadership merupakan hal yang terpenting untuk dimiliki. Leadership dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan mampu memimpin, memberikan arahan, dan memberikan solusi pada setiap hal. Misalkan dalam memimpin suatu tim, ketika terjadi permasalahan internal individu, yang memimpin patut mengedepankan fokus pada menemukan resolusi konflik yang efektif untuk mencapai keterbukaan dan kejujuran dalam mendiskusikan suatu masalah. Leadership sangat dibutuhkan pada beberapa hal, terutama dalam dunia kerja. Leadership ini akan sangat membantu tim dalam mencapai suatu target yang dibebankan. Leadership dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya seorang manajer pada suatu perusahaan yang dimana membantu kesulitan dan kepada stafnya yang mengalami stres atau mengalami kendala dalam pekerjaannya. Seorang manajer harus mampu memberikan arahan dan motivasi kepada stafnya untuk memberikan kemudahan dalam dia bekerja, sehingga hal ini akan merasa sangat membantu bagi stafnya untuk kinerja ke depannya. Untuk hari ini kita akhiri meeting kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa diajukan pertanyaan langsung kepada saya. Untuk Kartika, ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam untuk pekerjaan ini? Iya Pak, maaf saya mau tanya. Saya ada kesulitan untuk membandingkan data A dan data B. Saya udah coba, tapi masih ada beberapa hal yang nggak sesuai Pak. Makanya datanya sangat susah untuk di-trace satu persatu dan ini akan memakan banyak waktu. Jadi mohon arahannya Pak gimana ya? Baik, untuk membandingkan data, bagian itu coba menggunakan rumus Excel, yaitu menggunakan VLOOKUP atau SUMIF. Jadi untuk memudahkan dan untuk menemukan data secara tepat dan cepat.
Jika ada kesulitan lain, mohon ditanyakan kembali aja ya. Jadi jangan sungkan aja, kan kita ini satu tim, jadi untuk memudahkan ke depannya juga dan bisa menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Baik deh Pak, makasih. Saya coba dulu ya caranya. Saya bakal gunain rumus itu untuk mempercepat pekerjaan dan pengiriman data yang udah diolah ya Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Untuk kedepannya jangan sungkan ya untuk bertanya lagi. Tetap semangat ya, jangan terlalu memaksakan diri untuk proyek ini. Oke. Itu dia 5 aspek emotional intelligence yang cukup penting untuk dimiliki seseorang di dalam dunia pekerjaan. Kelima hal tersebut dapat membantu seseorang untuk dapat naik jabatan ataupun bisa bekerja sama dengan baik dengan lingkungannya. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.